Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman audiens dan para kakak discussion sekalian. Perkenalkan kami dari eh, kelompok 1 di mata kuliah MKPP, di mana terdiri ada saya sendiri dengan nama Elang Muhammad Rafli Ramadan, dan ada rekan saya itu ada Rizky Harismawan. Kemudian ada Visi Nurasmi, dan yang terakhir ada Novia Generasi. Kami di sini akan membawakan sebuah hasil penelitian kami yang kami tuangkan dalam sebuah poster berjudul Analisis Biaya Tambahan Akibat Distribusi Air Bersih Tidak Maksimal Rusun Perumnas Sari Jati. Nah, air bersih menjadi suatu kebutuhan buat setiap masing-masing individu, terutama pada saat terutama untuk kehidupan sehari-harinya. Umumnya penggunaan air bersih ini digunakan untuk memasak atau bahkan mencuci. Nah, ketersediaan air bersih pada suatu wilayah ini sebetulnya bergantung dari sisi bagaimana kondisi geografisnya. Nah, kebetulan khususnya untuk Kota Bandung sendiri ini memiliki kondisi geografis yang sangat baik dan sangat strategis, di mana kondisi geografis Kota Bandung ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan memiliki iklim yang tropis. Nah, tentu saja ini seharusnya mata air atau sumber mata air di Kota Bandung ini sudah seharusnya sangat berlimpah. Nah, rumah susun Sari Jadi di Kota Bandung ini terletak di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, rumah susun ini membentang sepanjang 500 meter yang diapit oleh dua akses jalan umum, yaitu Jalan Sariwangi dan Jalan Perintis. Rumah susun Perumahan Nasional atau biasa disingkat dengan Perumnas, Rusun Perumnas Sarijadi ini dibangun pada tahun 1980-an, terdiri dari Blok D hingga Blok S. Nah, untuk Blok D hingga Blok N itu terdiri dari 2 tower dengan isi rumah sebanyak 64 unit, sedangkan untuk Blok M hingga Blok S itu terdiri dari 2 tower yang hanya terisi atau terdiri dari 32 unit rumah. Namun saat ini untuk Blok D hingga Blok G itu sudah dikosongkan sehingga pusat aktivitas masyarakat sudah berpindah di Blok H hingga Blok S. Nah, untuk pendistribusian air bersih khususnya di Rusun Perumnas Sarijadi itu sebetulnya sudah dirancang dengan sangat baik. Salah satu contohnya nanti akan kami tampilkan dokumentasinya, itu adalah di Blok O, di mana di Blok O ini sebetulnya sudah punya apa atau sudah disediakan semacam seperti bak penampungan air sementara atau tower, semacam tower untuk bak penampungan air sementara. Nah, airnya sendiri ini dipasok dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtawaning Kota Bandung. Namun untuk saat ini karena pendistribusian air yang dilakukan oleh PDAM tidak maksimal, sehingga penampungan air ini tidak digunakan lagi kembali. Nah, untuk masyarakat rusun di Perumnasari Jadi ini pada tahun 2017 sudah mulai mencari alternatif sumber air bersih dikarenakan pendistribusian yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtawaning Kota Bandung ini tidak maksimal, dan kualitas air yang diberikan oleh PDAM ini cenderung kurang baik, berbau dan keruh. Nah, pada tahun 2017 akhirnya masyarakat membuat sebuah solusi, bagaimana kalau ternyata masyarakat membuat sebuah sumur mata air sendiri atau sumur bor, dan menambah beberapa penampungan air. Nah, ternyata dalam alternatif air ini kualitas airnya jauh lebih baik, sehingga masyarakat lebih cenderung lebih cenderung menyukai air alternatif ketimbang dengan air yang disediakan atau didistribusikan oleh PDAM Tirtawaning Kota Bandung. Namun ternyata alternatif air bersih ini memiliki biaya tambahan, yaitu meliputi biaya untuk pengeboran sumber mata air bersih, kemudian pipa air, mesin pompa air, listrik, hingga bak penampungan air sementaranya. Nah, untuk tujuan dari penelitian kami ini sebetulnya ingin mengetahui bagaimana biaya tambahan yang dikeluarkan masyarakat perkotaan karena tidak maksimalnya pelayanan distribusi air bersih yang dilakukan oleh PDAM Tirtawaning Kota Bandung dalam
konteks Rusun Perumnas Sarijadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, pendekatan yang kami ambil adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi, di mana tujuan umum dari suatu penelitian fenomenologi adalah untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena tertentu secara rinci, serta untuk mencapai esensi pengalaman hidup partisipan dan fenomena tersebut. Nah, untuk pengumpulan datanya kami menggunakan fokus group discussion atau FGD terhadap pemukiman Rusun Sarijadi, dan untuk pengolahan datanya, pengolahan dan analisis datanya kami menggunakan analisis deskriptif. Untuk uji validasi datanya kami menggunakan member check, yaitu kepada Ketua RT Blok N selaku peserta dengan pengalaman dan telah menetap di Rusun Perumnas Sarijadi selama lebih dari 20 tahun. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Silakan. Baik, selanjutnya terkait dengan pendalaman masalah, di mana pelayanan air PDAM terhadap Rusun Sarijadi terdapat berbagai masalah dalam pendistribusiannya. Yang pertama dalam hal kuantitas, di mana kuantitas yang diberikan oleh PDAM kurang mencukupi bagi warga yang tinggal di lantai atas. Namun bagi warga yang tinggal di lantai bawah, yaitu lantai 1 dan lantai 2, dapat mengakses air selama 24 jam secara bebas. Masalah tersebut sangat dirasakan oleh warga yang tinggal di lantai atas, di mana khususnya lantai 3 dan lantai 4 tidak dapat mengakses air selama 24 jam secara bebas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tekanan air yang diberikan oleh PDAM. Yang kedua, masalah kualitas air yang diberikan oleh PDAM, yaitu kurang baik jika dikonsumsi. Kondisi air yang mengalir ke setiap rumah cenderung keruh, dan pada waktu-waktu tertentu seringkali terdapat pasir yang mengendap dan berbau. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh beberapa warga yang pernah mencoba air PDAM untuk dikonsumsi, namun hasilnya terdapat rasa yang aneh dan tidak seperti air minum pada umumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan solusi penyelesaian dari permasalahan yang ada. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya di bagian awal, bahwa memang permasalahan yang terjadi di Rusun Sarijadi ini terkait dengan masalah pendistribusian air yang diberikan oleh PDAM, di mana memang pendistribusiannya ini tidak cukup baik, karena memang terdapat masyarakat yang belum bisa mengakses airnya selama 24 jam. Bahkan masyarakat itu sudah membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh PDAM. Akan tapi masyarakat ini tidak dapat memiliki akses untuk mengakses selama 24 jam, terutama memang untuk masyarakat yang berada di lantai 3 dan juga lantai 4. Kemudian terkait dengan kualitas air yang diberikan juga memang tidak begitu baik, karena tidak dapat dikonsumsi, karena memang berbau dan juga berwarna, sehingga mengakibatkan masyarakat ini pada akhirnya mencari sebuah solusi alternatif yang terrealisasi pada tahun 2017, di mana masyarakat di Rusun Sarijadi ini melakukan sebuah inisiatif untuk melakukan pengeboran sumber mata air alternatif, yaitu sumber yang berasal dari sumur bor. Dan sumber mata alternatif ini terdapat perbedaan kondisi antara di Blok N dan juga di Blok O, di mana untuk masyarakat di Blok N ini memang hanya memiliki beberapa penampungan di lantai dasar saja, yang digunakan untuk menampung air yang berasal dari sumber mata air alternatif ini. Dan masih juga terdapat kesulitan di Blok N, di mana memang masyarakat yang berada di lantai 3 dan 4 masih harus mengambil airnya secara manual, dengan menggunakan ember yang kemudian diangkut ke atas untuk dapat digunakan sebagai kebutuhan konsumsi, seperti itu. Dan kondisi berbeda pun terjadi di Blok O, di mana pada tahun 2017 sama-sama melakukan sebuah pengeboran untuk sumber mata alternatif, akan tetapi memang masyarakat di Blok O ini cenderung mayoritas memiliki penampungannya sendiri di tiap unit, sehingga memang penyaluran dari sumber mata alternatif ini cenderung lebih mudah untuk dapat diakses oleh setiap masyarakat di Blok O, yang pada akhirnya mengakibatkan masyarakat ini lebih senang untuk menggunakan mata air yang berasal dari sumber mata alternatif. Dilihat dari kualitas air yang diberikan pun memang jauh lebih baik sumber mata alternatif ini, karena airnya pun jernih, tidak berbau, dan memang dirasakan aman untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat di Blok O ini pada akhirnya menggunakan sumber mata alternatif ini sebagai sumber mata air primer. Dan justru masyarakat di Blok O ini pada akhirnya menghentikan langganan kepada PDAM karena mereka merasa
bahwa sumber mata air alternatif ini memang dapat memenuhi kebutuhan mereka di Blok O. Dan selain itu, untuk menjawab tujuan penelitian kami terkait dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, kami mendapatkan informasi bahwa memang terdapat sebuah iuran yang dilakukan di masyarakat Blok N maupun Blok O, yaitu berkisar antara 17 hingga 20.000, di mana biaya tambahan ini digunakan untuk biaya perawatan dan juga keperluan lainnya terkait dengan iuran RT dan juga keperluan-keperluan lain yang memang dapat dipenuhi oleh iuran RT tersebut. Mungkin untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simpulan dan saran dari kelompok kami. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait dengan distribusi air di Rusun Sarijadi terjadinya akibat kurangnya tekanan air yang diberikan oleh PDAM sehingga warga Blok N yang berada di lantai 3 dan 4 itu tidak dapat mengakses air secara bebas. Di mana warga lantai 3 dan 4 harus menunggu warga di lantai 1 dan 2 selesai menggunakan air terlebih dahulu. Baru setelah itu air dapat mengalir ke lantai 3 dan 4. Selain itu, kondisi air yang diberikan oleh PDAM juga kurang baik sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini dikarenakan air yang diberikan oleh PDAM cenderung keruh dan berbau, serta terdapat endapan pasir ketika air diendapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, warga Blok N mencari sumber mata air alternatif berasal dari sumur bor, kemudian ditampung pada penampungan air yang disediakan di lantai 1. Air dari sumber mata air alternatif ini juga tetap tidak bisa mengalir hingga ke lantai 3 dan 4 karena tidak adanya alat dengan tekanan tinggi yang dapat menyalurkan air hingga ke lantai 3 dan 4. Sehingga warga Blok N yang berada di lantai 3 dan 4 harusnya mengambil secara manual menggunakan ember atau alat lainnya. Berbeda halnya dengan warga Blok O yang justru sudah sejak lama menggunakan air yang berasal dari sumber mata air alternatif untuk seluruh kebutuhan sehari-hari, mulai dari mencuci, mandi, hingga konsumsi. Di mana hal tersebut dikarenakan warga di Blok O sudah memiliki tempat penampungan secara pribadi di tiap unitnya. Terkait dengan biaya tambahan Blok N dan O mengadakan iuran RT sebesar Rp17.000 dan Rp20.000 yang iuran itu dilakukan dipergunakan untuk berbagai keperluan termasuk perawatan sumber mata air alternatif. Saran yang dapat kami berikan berkaitan dengan cara pendistribusian air yang berasal dari sumber mata air alternatif untuk warga Blok N adalah dengan membangun timbaan untuk mempermudah pengambilan air sehingga warga tidak perlu bolak-balik untuk mengangkatnya dengan menggunakan ember. Selain itu, bisa juga dengan membeli alat yang memiliki tekanan tinggi sehingga air dapat disalurkan hingga lantai 3 dan 4. Kemudian warga bisa melakukan pembelian bersama untuk penampungan air di lantai 3 dan 4 sehingga warga dapat dengan mudah untuk mengakses air dan dapat dipergunakan dengan bebas tanpa adanya batasan waktu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, ataupun komentar bisa melalui kolom chat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami ucapkan terima kasih.